Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salmudir Aisyah dengan NIM B2002 20474. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah akuntansi sektor publik, bab penganggaran sektor publik. Di bab penganggaran sektor publik ini, saya akan menjelaskan beberapa hal. Yang pertama, konsep anggaran sektor publik. Yang kedua, pengertian anggaran sektor publik. Yang ketiga, pentingnya anggaran sektor publik. Yang keempat, fungsi anggaran sektor publik. Yang kelima, jenis-jenis anggaran sektor publik. Yang keenam, prinsip-prinsip anggaran sektor publik. Yang ketujuh, proses penyusunan sektor publik. Yang kedelapan, prinsip-prinsip pokok dalam siklus anggaran. Konsep anggaran sektor publik. Dalam organisasi sektor publik, penganggaran merupakan suatu proses politik. Hal tersebut berbeda dengan penganggaran pada sektor swasta yang cenderung relatif kecil nuansa politisnya. Pada sektor swasta, anggaran merupakan rahasia perusahaan yang bersifat tertutup untuk publik. Namun sebaliknya, pada sektor publik, anggaran justru harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik, didiskusikan, dan diberi masukan. Anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai oleh dana publik. Aspek-aspek yang harus tercakup dalam anggaran sektor publik meliputi aspek perencanaan, aspek pengendalian, dan aspek akuntabilitas publik. Selanjutnya ada pengertian anggaran sektor publik. Anggaran publik merupakan suatu rencana finansial yang menyatakan beberapa biaya atas rencana-rencana yang dibuat dan berapa banyak dan bagaimana cara memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut. Pentingnya anggaran sektor publik. Yang pertama, anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang kedua, anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas. Yang ketiga, anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyat. Fungsi anggaran sektor publik. Yang pertama, anggaran sebagai alat perencanaan. Yang kedua, anggaran sebagai alat pengendalian. Yang ketiga, anggaran sebagai alat kebijakan fiskal. Yang keempat, anggaran sebagai alat politik. Yang kelima, anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi. Yang keenam, anggaran sebagai alat penilaian kinerja. Yang ketujuh, anggaran sebagai alat motivasi. Yang kedelapan, anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik. Jenis-jenis anggaran sektor publik. Yang pertama, anggaran operasional. Anggaran operasional digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan. Yang kedua, ada anggaran modal atau investasi. Anggaran modal menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap. Prinsip-prinsip anggaran sektor publik. Yang pertama, ada otorisasi oleh legislatif, komprehensif, keuntungan anggaran, non-discretionary appropriation, periodik, akurat, jelas, dan diketahui publik. Proses penyusunan anggaran sektor publik. Proses penyusunan anggaran sektor publik mempunyai 4 tujuan, yaitu yang pertama, pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah. Yang kedua, membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemprioritasan. Yang ketiga, memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja. Yang keempat, meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR atau DPRD dan masyarakat luas. Prinsip-prinsip pokok dalam siklus anggaran. Prinsip-prinsip pokok dalam siklus anggaran perlu diketahui dan dikuasai dengan baik oleh penyelenggara pemerintahan. Pada dasarnya, prinsip-prinsip dan mekanisme penyelenggaraan relatif tidak berbeda antara sektor swasta dan sektor publik.
Siklus anggaran meliputi 4 tahap yang terdiri atas yang pertama ada tahap persiapan anggaran, yang kedua ada tahap ratifikasi, yang ketiga ada tahap implementasi, yang keempat ada tahap pelaporan dan evaluasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan 4 tahap dari siklus anggaran tersebut. Yang pertama ada tahap persiapan anggaran. Pada tahap persiapan anggaran ini dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Yang kedua, tahap ratifikasi anggaran. Pada tahap ratifikasi anggaran ini melibatkan proses politik yang cukup rumit dan berat. Yang ketiga, tahap pelaksanaan anggaran. Dalam tahap pelaksanaan anggaran ini, hal terpenting yang harus diperhatikan oleh manajer keuangan publik adalah dimilikinya sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian manajemen. Yang keempat, pada tahap pelaporan dan evaluasi. Dalam tahap pelaporan dan evaluasi anggaran ini terkait dengan aspek akuntabilitas. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.